Hai anak-anak, kembali lagi bersama Miss Novi. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPS, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Sumber Daya Alam Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Manusia banyak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang dimanfaatkan secara berlebihan akan cepat habis. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana. Yang pertama, melakukan reboisasi pada lahan gundul. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Yang ketiga, tidak mengubah hutan menjadi perumahan. Yang keempat, menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, memperbaiki lahan bekas tambang. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan ini tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal ini memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal ini memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya, tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lain adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernafas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Yang keempat, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang memengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima,
Penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor, dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antaranya, mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang keenam, perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Yang ketujuh, perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laun, ikan-ikan akan punah. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar sumber daya alam tetap lestari, yaitu yang pertama, penghematan bahan bakar dan listrik. Yang kedua, penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan air. Yang ketiga, reboisasi. Yang keempat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Dan yang kelima, melakukan daur ulang bahan bekas. Yang keenam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik sungai, danau, maupun laut. Yang ketujuh, tidak menebang hutan secara sembarangan. Kita harus melakukan tebang pilih, artinya kita hanya menebang pohon-pohon yang sudah berusia tua, dan setelah menebang mau menanam dan menggantikan dengan pohon yang lebih muda. Yang kedelapan, tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Itulah pembelajaran kita kali ini. Untuk minggu ini, Miss Novi tidak memberikan tugas. Miss berharap anak-anak tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.